Malaysia pungut pajak maju, Singapura pungut pajak maju, Eropa pungut pajak maju, Australia pungut pajak maju, Indonesia pungut pajak. Saya mau ngomong ya, kenapa saya selalu berbicara tentang pajak, saya selalu bicara tentang STNK, saya selalu bicara tentang pajak 5 tahunan, SIM dan seterusnya. Karena kita yang namanya bernegara itu memang wajib yang namanya bayar pajak. Masalahnya negara kita itu dalam pengelolaan pajak-pajak ini itu tidak benar-benar maksimal atau belum betul-betul maksimal, sehingga membutuhkan kritik-kritik dari rakyat seperti kita. Makanya tolong sekali untuk jangan bosan-bosan men-share, lalu kemudian komen-komennya juga yang positif, jangan komen-komen yang menghina, menghujat. Saya juga tidak mau komen-komen yang seperti itu. Karena kita bernegara itu, dimanapun kita menjadi warga negara, Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di Singapura, di Eropa, dimanapun kita menjadi warga negara itu, pasti akan dikenai pajak, kecil maupun besar, dalam aktivitas apapun. Itu normal. Dimana kita berpijak di bumi ini, sistemnya itu pasti enek sing jenenge pajak. Artinya melihat itu, saya itu menganggap, oh ya, pajak itu berarti di mana-mana ada di dunia ini. Tapi Malaysia pungut pajak maju, Singapura pungut pajak maju, Eropa pungut pajak maju, Australia pungut pajak maju, Indonesia pungut pajak maju. Sistem perpajakannya maju, inisiatif perpajakannya, ide untuk mencari pajaknya maju. Tapi giliran pajak itu harus kembali ke masyarakat, harus kembali ke rakyat, harus kembali untuk memperbarui jalan, trotoar, fasilitas umum, hal-hal yang kaitannya dengan pelayanan, kesehatan, dan seterusnya, itu tidak benar-benar maju. Kita masih jauh sangat tertinggal dengan negara-negara yang dulunya kita kecilkan. Benar, jauh kita. Makanya semua program pemerintah itu yang tidak betul-betul tersistem dengan baik, kita harus kritisi habis-habisan. Bukan menghina ya, mengkritik habis-habisan. Sampai betul-betul program itu dianggap efektif dan bermanfaat buat kita, rakyat. Karena itu uang pajak dari rakyat harus kembali ke rakyat. Prinsipnya seperti itu. Kalian ngeh nggak sih kenapa kalau kalian jalan-jalan di Malaysia, kalian jarang sekali menemukan motor di jalan raya, tetapi mobil yang mayoritas dipakai oleh masyarakat, berseliweran orang naik mobil. Kenapa bisa begitu? Karena harga pajak mobil di Malaysia itu sama dengan harga kita ngopi seminggu. Itu pun udah murah kayak gitu, jalanannya mulus banget, lebih mulus daripada kita jalan rayanya. Cara pandang negara Malaysia dengan negara Indonesia itu berbeda dalam memandang mobil. Kerajaan Malaysia memandang bahwa mobil itu adalah sebagai kebutuhan dasar masyarakat, yaitu sebagai mobilitas rakyat untuk bekerja dan cari nafkah. Makanya pajak mobil di sana itu murni dihitung dari cc mobilnya doang. Dan itu pun kurang lebih 350.000 dalam setahun. Sedangkan ceritanya berbeda dengan negara Indonesia. Indonesia itu memandang bahwa mobil itu sebagai barang mewah. Sehingga di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 bahwa objek pajak mobil itu dihitung berdasarkan nilai jualnya. Artinya apa? Semakin mahal kamu keluarkan keringat untuk beli mobilmu itu, maka semakin besar pula negara menikmati hasil jerih payahmu itu. Padahal banyak daripada rakyat kita itu yang beli mobil itu bukan murni karena gaya-gayaan, tetapi memang murni karena memenuhi hajat hidup dia dalam mencari nafkah. Misal jalanannya rusak, terpaksa akhirnya dia beli mobil, belum apa-apa udah dipajak. Misal dia nge-Grab, dia jadi ojek online, kemudian dia pakai itu untuk cari nafkah, belum dapat duit hari itu dari kadai pajak. Kemudian dia niat untuk jualan, belum dapat penghasilan dari customernya, udah dipajakin. Terus dia di kota dia nggak ada transportasi publik, kemana-mana susah, nggak ada transportasi publik, dia beli mobil, belum dipakai apa-apa buat kerja udah kena pajak. Tetapi sebagai follower Salim yang budiman ini, saya yakin bahwa kalian itu logis. Tetapi faktanya teman-teman, suka tidak suka bahwa pajak kendaraan itu adalah sumber terbesar dari APBD kita. Mungkin sekitar 40-60% pendapatan APD kita itu berasal dari kendaraan. Jadi solusinya kita bukan sekedar menuntut pajak yang murah, tetapi kita nggak apa-apa nih bayar pajak mahal, tapi feedbacknya apa buat kita? Iya dong, logis dong. Wujudnya apa? Misal jalanannya nggak ada yang bolong-bolong lagi sudah, kemudian transportasi publiknya sudah terintegrasi kemana-mana. Nah itu baru fair. Cinta tanah air itu wajib teman-teman. Tetapi kritis terhadap pajak kita itu digunakan untuk apa, itu baru warga negara yang cerdas.
Menurut kalian di daerah kalian itu sudah sepadan belum fasilitas yang diberikan oleh daerah kalian dengan besar pajak yang kalian bayarkan? Coba tulis pendapat. Ini adalah kondisi jalanan di Malaysia. Sebenarnya tidak terlalu bagus, juga tidak terlalu jelek. Kebetulan saya berada di Penang, salah satu kota untuk medical check-up. Nah, kebetulan jalanannya seperti ini ya. Mungkin lebih kelihatan mulus, bagus, berpedestrian. Tapi sejujurnya sih biasa banget. Masih ada jalan rusak. Mungkin karena nggak terlalu banyak odol. Truk-truk yang rusak merusak jalan. Infrastrukturnya pedestrian juga biasa-biasa aja sih. Ya masih oke lah, ada jalannya. Cuman ya begitulah jalan Malaysia ya. Cyber crossnya juga masih agak minim sih. Tapi so far agak mendingan lah. Ini karena di daerah ya. Kalau mungkin di daerah atau gimana ya, saya juga orang tahu. Tapi dibilang bagus juga enggak, dibilang jelek juga enggak. Negara lain sibuk untuk tingkatin pendidikan dengan terapkan biaya gratis kuliah. Sementara itu di negara Konoha sibuk ngurusin pembatasan gratis ongkir. Ya benar, negara tetangga akan menerapkan kebijakan kuliah gratis ditujukan untuk mendukung akses pendidikan tinggi bagi warganya. Program ini akan berlaku bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif mulai tahun 2026. Mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi di seluruh Malaysia akan menerima uang saku bulanan sebesar Rp1.200 atau 4,4 juta rupiah. Dari banyaknya negara, kenapa sih akhirnya pilih kuliah di Malaysia? Hai teman-teman semua, nama aku Nailul, mahasiswa psikologi yang lagi kuliah di Malaysia. Aku sering banget dapat pertanyaan kenapa pilih kuliah di Malaysia. Selain karena familiar dan nyaman dari segi jarak, budaya, sampai makanan, aku juga ngerasa ada banyak cukup perbedaan terutama dari segi perkuliahannya. Kenapa akhirnya pilih Malaysia? Selain karena biayanya tuh lebih affordable dibanding banyak negara lain, banyak universitas di Malaysia juga punya kerjasama internasional sama kampus-kampus di UK, Australia, sampai Kanada. Ditambah lagi, sistem pendidikan di sini tuh bertaraf internasional dengan bahasa pengantar Inggris. Jadi kalau kita ngomongin global exposure, salah satunya Malaysia tuh bisa provide itu. Kalau kamu tertarik buat kuliah ke Malaysia dan mau konsultasi gratis, kamu bisa banget hubungi @quickuni_Indonesia. Mereka akan bantu proses pendaftaran, visa, sampai kamu kuliah di sana tanpa charge sama sekali karena proses admissionnya tuh langsung ke pihak kampus. Nggak cuma itu, Quickuni juga bakal kasih kamu one way tiket gratis ke Malaysia. So gimana teman-teman, kira-kira kalian tertarik gak ya buat kuliah ke Malaysia? Ironi besar melanda tanah air ketika kekayaan alam yang melimpah ruah gagal menyejahterakan rakyat. Sementara pemerintah justru semakin gila dalam memeras keringat warga melalui pungutan pajak. Keseriusan negara dalam menindas dan mengincar kantong rakyat kecil kini memasuki babak baru setelah Direktorat Jenderal Pajak resmi mengubah total pola pengawasan hingga ke tingkat paling bawah. Melalui aturan baru ini, Dijen Pajak tidak lagi hanya mengandalkan petugas administrasi biasa, melainkan nekat menggandeng aparat Babinsa dan Babin Kamtipmas untuk memetakan potensi perpajakan. Aparat keamanan di tingkat desa tersebut akan dikerahkan sebagai jejaring informasi di lapangan guna mengintai seluruh aktivitas ekonomi, penghasilan, biaya, harta, hingga utang yang dimiliki warga. Tidak tanggung-tanggung, pengawasan ugal-ugalan ini juga memanfaatkan teknologi remote sensing, web scraping, hingga penyisiran langsung untuk memburu masyarakat yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Kebijakan represif yang melibatkan seluruh pegawai perpajakan ini menjadi bukti sahih betapa ambisius dan gilanya penguasa dalam mengejar target setoran di tengah situasi ekonomi yang serba sulit. Pengkondisian aparat pertahanan untuk urusan domestik perpajakan ini memicu kritik keras karena alih-alih mengelola kekayaan alam dengan benar, negara justru memilih jalan pintas mencekik rakyatnya sendiri. Opung luhur, masyarakat yang belum bayar pajak akan dipersulit untuk urus administrasi. Apa susahnya kalian bayar pajak? Tegasnya, ya benar teman-teman. Kita bayar pajak itu untuk membangun negara, untuk membeli persenjataan, untuk membangun negara. Ya, selama itu tidak ada kebocoran-kebocoran oleh oknum-oknum yang nggak ada masalah sih. Presiden Prabowo lengser sebelum tahun 2027 jadi bahan taruhan oleh netizen di Polymarket. Gimana Pak? Bapak dijadikan bahan taruhan, katanya lengser sebelum tahun 2027. Kalau saya nggak setuju. Nggak setuju. Bapak Presiden Prabowo harus menuntaskan jabatannya sampai tahun 2029. Harus menyelesaikan semua janji-janji politiknya kepada masyarakat.
Janji menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan, menghilangkan kemiskinan, memberikan pendidikan gratis, semuanya gratis, menghapus korupsi dari negeri ini. Pokoknya janji-janji manis itu. Kita memproduksi mobil sendiri, motor sendiri, sepatu sendiri, HP sendiri, semuanya sendiri. Sampai hidup pun sendiri, Pak. Saya nggak setuju. Ya. Tapi setelah tahun 2029 Pilpres lagi, saya insya Allah tidak akan memilih Bapak lagi. Saya akan memilih calon-calon yang memang tidak hanya pidato saja pinter, tapi eksekusinya juga pinter. Dan tidak mau memilih lagi presiden yang gandengannya masih keluarganya Bapak Jokowi. Kalau kalian gimana? Komen ya. Yang saya takutkan jangan-jangan memang didesain buat bangsa ini bodoh dan miskin. Karena banyak pihak yang mengambil keuntungan dengan membuat bangsa ini bodoh dan miskin. Kita sudah 20 tahun lebih Pendidikannya terburuk. Ya, itu. Dan itu kita banyak masyarakat nggak menyadari itu. Karena dianggapnya biasa-biasa saja. Padahal faktanya kita itu membaca saja nggak bisa. Learning poverty kita tuh level 70%. Artinya anak usia 10 tahun, 7 dari 10 dari mereka nggak bisa baca. Sebentar, Indonesia 70% anak 10 tahun nggak bisa baca. tidak bisa baca. Tidak bisa baca. Data valid itu? Data valid. Per hari ini? Data World Bank. Per hari ini? Iya. 70% anak Indonesia usia 10 tahun tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca. Artinya dia bunyi, bisa baca, tapi nggak paham apa yang dia baca. Iya, iya. Itu disebut dengan functionally illiterate atau buta huruf fungsional. Apalagi menghitung, apalagi sains. Ya kelihatan kan begitu. Menghitung juga jelas kita Tidak di bawah. aneh. Pendidikan kita terburuk 5 terbawah dari 170 negara. Dan itu Biasa. harus Data valid ya? Data valid. Gitu. Itu harus menjadi kesadaran kita bersama. Dan ironisnya lagi, anggaran pendidikan kita itu 769 triliun per tahun. Itu luar biasa angkanya, besar sekali. Tetapi tidak berbanding lurus dengan hasilnya. Yang saya takutkan jangan-jangan memang didesain buat bangsa ini bodoh dan miskin. Karena banyak pihak yang mengambil keuntungan dengan membuat bangsa ini bodoh dan miskin. Indonesia adalah bangsa yang miskin dan kurang gizi. Indonesia juga terus menuju kerusakan lingkungan. Banyak pohon hilang, keanekaragaman hayati makin punah. Celakanya, dengan segala yang telah terkorbankan itu, kita juga tidak mencapai kemajuan dalam bidang lain. Akibatnya, sekarang kita menjadi bangsa yang terpuruk. Orang-orang makmur hanya segelintir orang-orang di perkotaan. Ekonomi desa lesu karena pembangunan tidak adil. Dan selain tidak adil juga mengarah pada kerusakan lingkungan. Sahabat, Indonesia tidak baik-baik saja. Harus jujur kita katakan begitu. Karena itu, kami dari Yayasan Odesa Indonesia menawarkan solusi bahwa Indonesia harus diperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Ada banyak cara, tetapi menanam pohon adalah langkah sederhana sekaligus paling strategis. Dengan ragam bibit tanaman, kita tumbuhkan keanekaragaman hayati. Petani-petani yang kurang modal bibit harus dibantu dengan sumbangan bibit. Dengan tumbuhnya pohon, petani akan menjadi aktor pangan yang lebih produktif. Mereka juga otomatis menjadi aktor ekologi karena pohon yang terawat akan menyuplai udara segar, menghadirkan air bersih, dan menanggulangi krisis iklim. Saya Meriana Claudia, mewakili Yayasan Odesa Indonesia, mengajak Anda sekalian untuk terlibat dalam pergerakan memperbaiki Indonesia. Dan itu harus dilakukan dari desa, menyatu bersama petani, menyebarkan bibit pohon penghasil pangan, adalah langkah bijaksana. Betapa hinanya anak-anak kita di mata negara, diberikan makan sampai keracunan. Dan apa tindakan negara? Adakah kompensasi? Adakah permintaan maaf? Adakah ganti rugi secara sosial? Bapak ibu yang tidak punya BPJS ke rumah sakit merawat anaknya berhari-hari tanpa kompensasi, dan kita berkata kita sedang membela orang miskin. Tidak ada orang Arab datang menjadi TKI di Indonesia. Tidak ada negara Arab Saudi, minjam duit dari Indonesia. Tapi lihat negara kita ini, Pak. Kayanya luar biasa. Sawit ada, nikel ada,
emas ada, batu bara ada, pasir banyak. Pasirnya aja dibeli sama Singapura. Air Singapura beli dari kita. Jandanya banyak. Penduduknya banyak. Tapi kok kita rasanya tidak bisa menikmati syariat. Tidak bisa menikmati kekayaan alam kita. Saya tidak ahli analisa, tapi pasti ada yang salah dengan pengelolaan negara ini. Termasuk pengelolaan pajak. Pasti ada yang salah. Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. Kembali lagi di Suci 12 Rumah Komika. Ancur, di sini berdiri megah Koperasi Merah Putih. Lebih penting bangun kopdes daripada bangun jalan. Mantap, mobil kita nyangkut.